Anak laki-laki menekan tombol keyboard 2 kali dengan sembarangan. Lalu mengubah grafik saham menjadi bentuk jari tengah. Pembawa acara berbicara setengah jalan dengan wajah bingung. Selain menggoda pasar saham, dia juga mengontrol lampu gedung obat. Menulis beberapa huruf besar, "Jika kami telah membunuh hewan." Meretas sistem komunikasi intelijen. Membuat printer bekerja tanpa henti selama 24 jam. Di atasnya tertulis Clay sudah berkunjung ke sini. Video-video ini diposting ke internet. Seketika menimbulkan kegemparan besar. Tak terhitung banyaknya netizen menjadi penggemar hacker ini. Namun, tindakan angkuh ini juga mengejutkan polisi. Mereka mengirim banyak programmer untuk mencoba menemukan hacker ini. Namun, hasilnya tidak ada yang didapat. Saat kepala tim ini merasa pusing karenanya, seorang pemuda dengan sukarela datang menemui mereka. Dia mengaku bahwa dia adalah anggota tim hacker. Dan dia membutuhkan bantuan polisi. Pemuda itu bernama Benyamin. Sejak kecil, dia memiliki kepribadian yang menyendiri. Ibunya bunuh diri dengan menggantung diri ketika dia berusia 8 tahun karena kepribadian ganda. Ayahnya juga pergi satu persatu. Neneknya menderita demensia dan melupakannya. Sejak saat itu, Benyamin hanya ditemani oleh komputer. Pada usia 14 tahun, ia belajar sendiri untuk menjadi peretas. Ia dengan mudah berhasil meretas sebuah perusahaan keamanan. Di matanya, dunia maya adalah dunia yang lain. Di sana, ia bisa menjadi siapapun yang ia inginkan. Begitu juga, ada banyak peretas di dalamnya. Namun, Benyamin memiliki bakat yang luar biasa. Ia tidak menghargai sebagian besar peretas. Kecuali X. Ia adalah bintang di dunia peretasan. Di dunia ini, tidak ada sistem yang tidak bisa ia retas. Di mata Benyamin, X adalah seorang pahlawan. Ia ingin menjadi seperti X. Ia ingin lepas dari identitasnya sebagai pengantar makanan. Hingga ia bertemu dengan Dewi SMA saat pengantaran. Situasi canggung semakin membuatnya yakin untuk berubah. Saat pergi, ia mendengar Dewi tersebut khawatir tentang ujian kelulusan minggu depan. Untuk bisa membantu Dewi, ia memutuskan untuk meretas server sekolah dan mencuri soal. Benyamin juga tidak ragu-ragu. Malam itu dia ruang server. Tidak sampai 2 menit, dia berhasil menembus firewall. Namun saat dia hendak berdiri dan pergi, keamanan ternyata menemukannya. Untungnya Benyamin tidak memiliki catatan kriminal. Dan juga tidak menyebabkan kerugian bagi sekolah. Oleh karena itu, dia terhindar dari penjara. Hakim menjatuhkan hukuman 50 jam sebagai relawan. Namun, pekerjaan seperti ini justru membuatnya bertemu orang yang akan mengubah hidupnya. Dan orang itu adalah Mark, yang melakukan relawan bersamanya. Setelah mengetahui bahwa Benyamin adalah seorang peretas, Mark terlihat sangat terkesan. Malam itu dia membawanya untuk bertemu dengan teman-temannya, Adai dan Agua. Mereka juga merupakan peretas. Untuk melihat keterampilan Benyamin, mereka semua mengundangnya untuk melakukan demonstrasi langsung. Benyamin tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam maju dan membuka tirai. Lalu duduk di depan komputer dan mulai beroperasi. Ketika dia menekan tombol Enter, seluruh listrik dalam radius 500 meter langsung padam. 3 orang itu sangat terpesona oleh kemampuannya. Benyamin pun menjadi bagian dari mereka. Tidak sampai 2 hari, Mark kembali menemui Benyamin. Kali ini dia merencanakan sesuatu yang besar. Untuk mengganggu lokasi pusat pemilihan negara. Mendengar itu, kaki Benyamin terasa lemas. Dia tidak punya keberanian untuk itu. Tapi dia tidak bisa menahan desakan teman-temannya. Akhirnya dia tetap ikut dalam situasi sulit yang tak bisa dihindari itu. Menggunakan dokumen identitas yang dibuat dengan Photoshop, mereka berhasil menyusup ke lokasi. Di lantai 2 mereka memasang kamera. Dengan aksi Agua yang cepat, layar di pusat pemilihan mereka ganti dengan video parodi. Lokasi langsung riuh. Pada detik sebelum petugas keamanan menangkap mereka, mereka berhasil kabur dengan mobil. Video itu segera mencapai 1 juta like di internet. Beberapa dari mereka bersemangat untuk mengembangkan usaha ini. Dan memberi nama tim mereka Clay. Artinya adalah badut yang mengejek mukmu. Target tindakan kedua Clay adalah sektor keuangan. Saluran keuangan sedang menjelaskan pergerakan pasar. Namun, mereka menemukan bahwa pergerakan pasar tiba-tiba menjadi negatif. Selanjutnya adalah sektor farmasi. Saat semua orang bekerja lembur dan begadang, mereka mengendalikan lampu gedung farmasi. Mengkritik seluruh industri farmasi. Setelah merasakan hasil yang manis, mereka kemudian masing-masing meretas situs e-commerce, media, situs industri seperti furnitur. Mengungkap banyak skandal yang tidak diketahui orang. Tindakan seperti pencuri yang baik hati ini juga menarik perhatian netizen. Tiba-tiba menjadi bintang besar. Benyamin juga menjadi agak sombong karenanya. Malam itu, ia langsung mengemudikan mobil menuju Dewi. Di dalam mobil, keduanya berbicara dengan lancar dan percaya diri. Saat mereka sedang berbicara dengan gembira, Benyamin tiba-tiba terbakar semangatnya. Ia mencium Dewi dengan kuat. Suasana seketika menjadi canggung. Dewi pun turun dari mobil dengan kebingungan. Menyadari bahwa ia telah bertindak terburu-buru. Jadi mereka bersiap untuk turun dan meminta maaf. Namun, mereka tidak menduga akan dipukuli oleh pengejar Dewi. Dia kembali ke markas dengan kecewa. Kebetulan dia bertemu Mark yang sedang marah besar. Ternyata mereka mengira bahwa semua ini, prestasi mereka bisa mendapatkan pujian dari idola X. Namun yang didapatkan justru ejekan. Dan juga sebuah dokumen rahasia dari Badan Keamanan Sibernegara. Di dalamnya menjelaskan bahwa Clay adalah organisasi kecil yang tidak berbahaya. Dan tujuan X mengirim email juga untuk memberitahu mereka. Clay di matanya tidak ada artinya. Beberapa orang semua merasa sangat tidak terima. Mereka segera menyatakan ingin melakukan sesuatu yang besar. Yaitu meretas ke dalam biro intelijen. Tapi bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam biro intelijen? Setelah 3 hari 3 malam mengintai, mereka akhirnya menunggu sampai sampah dari biro intelijen dikeluarkan.
Kemudian keempat orang tersebut menyamar sebagai pekerja untuk masuk ke tempat pembuangan. Di sini mereka mencari setiap petunjuk terkait Biro Intelijen. Hasilnya, mereka benar-benar menemukan sesuatu. Sebuah kartu ucapan yang ditujukan kepada kepala logistik. Ini adalah kartu ucapan dari kepala logistik Badan Intelijen Negara. Bagi orang biasa, ini hanyalah sampah. Namun di mata peretas, ini adalah alat untuk meretas komputer. Dari kartu ucapan, mereka mengetahui bahwa kepala itu adalah pecinta kucing. Jadi mereka mengirimkan email kepada kepala tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto kucing lucu. Dan juga sebuah tautan yang wajib diklik oleh pecinta kucing. Setelah kepala tersebut mengklik tautan itu, beberapa orang langsung meretas komputer kepala itu. Kemudian mereka memanfaatkan namanya untuk mengajukan 4 kartu akses. Dengan begitu, keempat orang tersebut secara terbuka memasuki Badan Intelijen. Segera mereka menjalankan tugas masing-masing. Ada yang pergi untuk mengubah rekaman pengawasan. Ada yang berjaga-jaga. Tentu saja, tugas Benyamin yang paling penting. Meretas server pusat. Hanya butuh kurang dari 3 menit. Dia berhasil meretas semua sistem perlindungan. Namun sebelum pergi, dia juga diam-diam menyalin sebuah dokumen rahasia. Rekan-rekannya yang lain sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka hanya menyalahkan dia karena terlambat. Kemudian keempat orang itu pergi ke bar untuk merayakan. Perlu diketahui bahwa mereka adalah peretas pertama yang berhasil membobol intelijen. Besok pagi-pagi sekali, orang-orang intelijen akan menemukan. Semua printer sedang bekerja tanpa henti. Yang tertulis adalah, Clay sudah berkunjung di sini. Saat itu, mereka benar-benar akan terkenal di dunia peretasan. Saat itu, Benyamin yang sedang merayakan di bar bertemu dengan Dewi. Benyamin langsung merasa gugup. Dia sepenuhnya melupakan bahwa dia adalah seorang peretas yang dihormati banyak orang. Mark sepertinya mengerti apa yang dipikirkan. Dia melompat-lompat membawa Dewi mendekat. Tapi meskipun begitu, Benyamin masih tidak berani mengambil tindakan. Dia pun pergi ke toilet dan meminum segelas besar untuk membesarkan hati. Siapa sangka, begitu ia keluar, dia melihat Mark memeluk Dewi dan menggodanya. Benyamin marah. Dia berpaling dan pergi. Keesokan paginya, Mark yang sudah sadar alkohol mengajak teman-temannya untuk meminta maaf. Tapi Benyamin tidak mau mendengarkan. Dia malah memaki Mark dengan keras. Mark langsung merasa tidak nyaman. Lalu dia berkata, tanpa kita, kamu tidak ada artinya. Pernyataan itu benar-benar membuat Benyamin terbongkar. Karena kamu meremehkanku. Biar aku tunjukkan betapa hebatnya aku. Lalu dia membuka komputer. Dan mengirimkan data yang dia salin diam-diam semalam kepada X. Sebenarnya, dia juga belum melihat isi dokumen itu. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia juga hebat. Tapi dia tidak tahu bahwa dokumen ini hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Karena isi dokumen adalah daftar mata-mata di intelijen. Setelah mendapatkan daftar tersebut, X langsung menjualnya ke negara tetangga. Pada sore hari itu, berita tidak hanya menyiarkan tentang Clay yang meretas intelijen, tetapi juga tentang pembunuhan seorang pria. Dan pria ini adalah seorang mata-mata dari intelijen. Beberapa teman akhirnya tahu tentang kebaikan yang dilakukan Benyamin. Situasi saat ini sungguh mengerikan. Kini semua orang berpikir bahwa merekalah yang membunuhnya. Intelijen juga akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Ada yang merasa takut dan ingin melarikan diri. Tapi apakah mereka benar-benar bisa melarikan diri? Saat ini satu-satunya cara adalah menemukan X. Menyerahkannya kepada lembaga intelijen untuk menebus kesalahan. Malam itu mereka datang ke ruang komputer sekolah. Masuk ke dunia peretasan untuk menemukan X. Menyatakan bahwa hadiah yang mereka kirim sebelumnya adalah bukti kesetiaan mereka. Mereka ingin bergabung dengan tim X. X tidak langsung setuju, melainkan memberikan Benyamin sebuah tugas. Asalkan mereka menyelesaikannya, mereka akan diterima. Namun saat kedua orang itu berbicara, polisi telah mengunci alamat IP mereka. Dan segera menuju ke gedung tersebut. Pada saat polisi menerobos masuk ke ruang komputer, beberapa orang sudah diam-diam melarikan diri melalui pintu samping. Tugas yang diberikan oleh X adalah menginstal virus di server organisasi kepolisian Eropa. Dengan begitu ia bisa masuk ke jaringan internal kapan saja, mengubah setiap catatan di dalamnya. Untuk menemukan X, Benyamin memutuskan untuk melakukan sesuai permintaannya. Tapi dia akan menyembunyikan virus lain di dalam virus tersebut. Selama X masuk ke program, dia bisa mendapatkan alamat IP-nya dengan instan. Tapi bagaimana cara masuk ke dalam organisasi polisi menjadi masalah. Mereka mencoba pencarian sampah. Mereka juga mencoba membuat gambar jebakan. Bahkan mereka menyusup ke saluran pembuangan untuk mencari celah. Namun, tetap tidak ada kemajuan. Mark bahkan secara tidak sengaja tertusuk paku di telapak tangannya saat di saluran pembuangan. Ketika semua orang terjebak dalam keputusasaan, nasib Benyamin datang. Suatu malam, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah kartu identitas pekerjaan. Dia secara diam-diam menyelinap masuk, memulai rencana rahasianya. Dia di bawah meja di markas polisi Eropa. Diam-diam memasang sebuah pemancar. Kunci file dapatkan konten. Ini adalah alat penting untuk peretas dalam menginvasi jaringan lokal. Benyamin mengatur jaringan paralel di dalamnya. Selama ada orang yang login ke jaringan ini di kantor, dia bisa dengan mudah mendapatkan izin komputer pihak lain, sehingga dapat memasuki server internal polisi Eropa, menyisipkan virus Trojan ke dalamnya. X sangat terkejut bahwa dia menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi dia memberikan saluran pribadi. Benyamin menyerahkan program login kepada X. Asalkan dia membuka program itu, Benyamin bisa mendapatkan alamat IP-nya. Namun saat itu X tiba-tiba tertawa sinis. Ternyata dia telah melihat melalui jebakan ini. Dia tahu bahwa Benyamin ingin menjadikannya sebagai target. Namun, semuanya belum berakhir. Komputer Benyamin tiba-tiba mengambil foto dirinya. Ternyata kunci untuk masuk ke saluran pribadi barusan adalah virus. Dia dijebak oleh X. Saat ini di dunia nyata,
X telah mengirim orang untuk menangkapnya. Benyamin berhasil melarikan diri berkat pengetahuannya tentang medan. Namun ketika dia kembali ke hotel, dia menemukan bahwa ketiga temannya telah dibunuh. Malam itu dia duduk di tepi kolam renang dengan putus asa. Saat dia ragu untuk mengakhiri hidupnya, Dewi ternyata menemukannya. Dan dia secara tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepadanya. Mengundangnya untuk pergi ke Copenhagen bersamanya. Kehidupan sepertinya mulai memiliki harapan lagi sejak saat itu. Jadi, dia datang ke Biro Intelijen untuk menyerahkan diri. Mengusulkan untuk menukar lokasi X demi identitas baru. Ingin pergi jauh bersama Dewi. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada polisi wanita. Setelah mendengar cerita ini, polisi wanita merasa ada banyak celah dalam cerita itu. Tapi demi menangkap X, dia tetap berencana membiarkan Benyamin mencoba. Benyamin berpura-pura menjadi X di internet. Dia mengumumkan di mana-mana bahwa dia adalah pengkhianat. Dan dia sudah melakukannya lebih dari sekali. Para hacker lainnya segera menuduhnya. Ketika X yang sebenarnya online, mereka langsung kebingungan. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia bermain begini dengan saya. Dia ingin masuk untuk mengungkap penipu ini. Tetapi dia menemukan dirinya terhalang oleh serangkaian kode terenkripsi. Maka X dengan cara yang paling kasar membongkarnya. Lalu dia ingin tahu siapa yang sebenarnya bermain-main. Tapi belum sempat dia bergerak. Benyamin sudah merobek penyamarannya. Dan menertawakan dia untuk melihat palunya sendiri. Ini adalah yang kau ajarkan padaku. Sementara itu, dalam kenyataan, kurang dari 1 menit, polisi segera tiba di lokasi. Mereka menangkap X yang melakukan kejahatan melalui internet. Seharusnya, urusan ini berhenti di sini. Namun, polisi wanita selalu merasa ada yang tidak beres. Dia pergi ke rumah Benyamin. Di dalam tong sampah, dia menemukan obat untuk penyakit mental. Kemudian, dia mencari Dewi. Menanyakan tentang Benyamin. Namun, Dewi terlihat bingung. Karena sejak lulus SMA, dia tidak pernah lagi berhubungan dengan Benyamin. Pada saat itu, polisi wanita menyadari ada yang tidak beres. Akhirnya, dia menemukan rumah sakit komunitas dekat Benyamin. Secara tidak sengaja, dia mengetahui dari sini. Ibu Benyamin pernah menderita kepribadian ganda. Akibatnya, dia tidak tahan dan bunuh diri. Dan penyakit ini sangat mungkin diwariskan. Jika terkena tekanan psikologis, bisa dengan mudah dipicu. Polisi wanita tiba-tiba menyadari semuanya. Dia segera bergegas kembali ke ruang interogasi. Dia mengungkapkan kebenaran, satu persatu. Kamu bilang yang melukai tanganmu adalah Mark. Lalu, dari mana asal luka di tanganmu? Jelas sekali setiap kali teman-teman yang mengemudikan. Kenapa kunci mobil ada padamu? Dan tidak ada laporan penembakan di semua hotel di daerah itu. Juga tidak ada yang namanya mayat. Kebenarannya adalah kamu menderita kepribadian ganda. Sebenarnya, keempat orang di tim itu adalah kamu. Setiap kali, kamu sendirian yang bertindak. Benyamin tidak dapat menerima kebenaran ini untuk sesaat. Polisi wanita itu melihat situasi itu dan tidak hanya tidak menghiburnya. Dia juga mengatakan bahwa karena situasi yang khusus, kini dia tidak bisa memberinya identitas baru. Mendengar ini, Benyamin menangis terseduh-seduh. Mungkin itu adalah pengalamannya. Menyentuh titik lemah polisi wanita itu. Menghidupkan kembali kasih sayang ibunya yang masih tersisa. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Benyamin hanyalah seorang anak yang membuat kesalahan. Polisi wanita itu ragu cukup lama. Akhirnya dia membawa Benyamin ke ruang mesin. Identitasmu sebenarnya hanya seberkas kode. Aku akan memberimu 5 menit. Benyamin masuk ke ruang server dengan wajah penuh rasa syukur. Layar beralih. Polisi wanita membawanya ke dermaga. Satu-satunya syaratnya adalah, dia berharap Benyamin tidak lagi menjadi hacker. Benyamin memenuhi permintaan polisi wanita. Sebelum pergi, dia juga menunjukkan trik sulap kepadanya. Ketika kamu memahami makna di baliknya, kamu akan segera merasa kecewa. Setiap orang hanya akan melihat apa yang mereka inginkan untuk dilihat. Kemudian Benyamin naik ke kapal. Dan saat itu, Dewi tiba-tiba muncul di sampingnya. Segera setelah itu, anggota lainnya muncul satu persatu. Ternyata setelah Benyamin diungkap identitasnya oleh X,